Selamat pagi, Image. Hari ini kita sudah kembali lagi di Print Time, di mana seperti yang teman-teman lihat, wah ini adalah background yang saya rindukan. Meskipun selalu berbeda-beda, tapi yang pasti nggak di studio seperti itu, teman-teman. Hari ini kita sudah ada di workshop salah satu customer kita juga, yang hari ini akan ngobrol tentang journey bisnis yang teman-teman bisa simak sampai dengan terakhir, supaya siapa tahu bisa jadi tambahan insight untuk teman-teman semua yang mulai bisnis di tahun 2026. Wemet semua, seperti biasanya hari ini Kak Sinta Naryani akan sebagai host. Hari ini sudah bersama dengan narasumber siapa nih Pak? Dengan Agus Adi Winarno. Oke, panjang sekali. Oke, Pak Agus Adi Winarno atau Pak siapa nih panggilannya Pak? Nama panggilan Pak Winarno aja. Oke, Pak Winarno. Pak Winarno, hari ini kita sudah ada di workshopnya. Backgroundnya printer, gede sekali nih printernya Pak. Nah, ini sebenarnya untuk Pak Winarno sendiri, untuk usahanya itu, nama usahanya apa dan memang produksinya apa nih Pak? Untuk nama usahanya sih Sidoarjo Cloud kan. Oke. Terus untuk produksi untuk Sublime Jersey, untuk Maklon Jersey dan ya tentang yang berhubungan tentang Sublime itulah. Oke. Berarti berhubungan Sublime selain jersey pernah? Untuk ini ya jarang sih. Kadang ada yang buat Sublime mug. Mug itu gelas kan ya. Iya, yang terus di-coating ada ya? yang coating, terus ada yang buat mini flag, giant flag ya ukuran terbatas lah, tergantung menyesuaikan mesin pressnya juga. Oke, jadi memang Pak Winarno ini adalah salah satu customer kita yang mungkin sudah lama di dunia garment tekstil, tapi belum lama nih untuk punya impression sendiri gitu ya. Jadi pasti betul. punya pengalaman yang beda dari ketika sebelumnya dari sebelum punya mesin dan juga setelah punya mesin. Cuma selain itu Pak, mungkin kita akan ngobrolin sedikit dulu tentang daerah sini nih. Ini kita lagi di mana ini Pak? Soalnya sekitar kita ini memang banyak banget sawah ya. Ini bukan pemandangan yang sehari-hari kita lihat di kepadatan kota Surabaya gitu. Kita lagi di mana nih Pak? Ini lagi di Dusun Kaliwaru, Kelurahan Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Ya, ini mungkin ujungnya Sidoarjo bagian selatan lah. Ini perbatasan. Kita geser dikit sampai Singapura, Pak. Bukan ya? Bukan. Kita geser ke selatan dikit, mungkin kita masuk ke Kabupaten Pasuruan lah. Mungkin sekitar 500 meter udah sampai perbatasan. 500 meter sudah sampai? Oh, betul. Ujung banget ini WM semua. Kita 500 meter udah jadi turis lokal kita. Sampai di Pasuruan. Oke, berarti ini memang di bagian ujung Sidoarjo dan buka usaha jersey di sini. Iya, betul. Sesuatu yang mungkin teman-teman sudah lihat di Wujud Unggul selama ini kan memang kita sudah sering ke customer yang memang base-nya bukan cuma di Surabaya, Pak ya. Banyak sekali customer kita juga yang mungkin di Ponorogo ada, Trenggalek ada, bahkan mungkin juga yang luar Pulau Jawa pun ada juga gitu. Kita pernah ngobrol dengan customer kita dari Sulawesi juga, seperti itu Bapak. Dan ini menunjukkan bahwa memang di setiap tempat tuh punya potensi ya Pak ya? Iya. Punya potensi untuk bisnis. Bapak sendiri melihat di daerah tempat tinggal Bapak ini kebutuhan jersey-nya seperti apa Pak? Untuk daerah sini sangat tinggi sih. Soalnya kebanyakan kalau event untuk acara Agustusan perayaan Hari Kemerdekaan rata-rata sekarang hampir tiap RT, tiap kampung ataupun tiap gang sekarang aja udah pakai jersey custom, terus buat karnavalan sonor kayak gitulah. Iya, kebutuhannya sangat-sangat banyak, membludak sekali untuk eventnya. Seragaman gitu ya? Iya, betul. Itu warnanya paling banyak biasanya warna apa Pak? Rata-rata sih warna hitam dan putih lah. Kombinasinya nanti kan menyesuaikan biar nggak sama RT yang lain atau gang yang lain. Gitu. Hitam putih basicnya. Ada yang ungu nggak Pak? Jarang sekali. Tapi pernah? Pernah. Pink juga ada. Bayangkan ya semua, ini yang pakai ini orang-orang RT, orang-orang sini gitu ya. Iya. Nah itu warna ungu rame-rame itu Bebet. Kalau nggak pink rame-rame menyala itu Pak ya sia-sia. Banyak. Sonorannya banyak Pak. Setiap minggu ada nggak sonorin? Kalau untuk event sih kan kalau mulai bulan Agustus awal kemarin udah banyak yang udah mulai sih. Kayak kemarin di Tanggulangin, di Candi. Kemarin di sini Wonokoyo, Beji nih, Pasuruan ini hampir sepanjang Agustus mungkin nggak ada istirahatnya ya. Agustus nanti kalau ada Desember mungkin itu baru banyak. Iya. Apa? Kalau untuk dancer yang tamu
saya nggak tahu sih. Menikmatinya dari sini biasanya. Iya betul. Itu kalau misalnya ada sound horeg apa nggak geter ini Pak lagi ngeprint gitu? Waduh. Kalau mungkin sih daerah sini belum ada sih kalau yang Oke. sound horeg, mungkin kampung-kampung sebelah yang sound horeg mania itulah, yang rela mengeluarkan budget mahal demi mendatangkan sound horeg yang idamannya para di kampung-kampung tersebut. Sepertinya mungkin kapan-kapan kalau lagi ada sound horeg saya perlu kesini. Saya belum pernah lihat sound horeg itu seperti apa sebenarnya. Boleh nanti Iya. maunya kapan, free kapan bisa lah. Mungkin besok tanggal 4 minggu besok ada. Oh, Hampir besok ini setiap Sabtu kan pasti ada cek sound, Wih. minggunya pasti hari-harinya Wih. itu lebih ramai. Dalam 3 minggu ini terakhir ini ada terus. Ada Mau terus, kalau wah. mau lihat monggo. Tapi ya itu siapin telinganya. Waduh. Buat kendang telinganya baik. gendang telinga terus deg-degan gitu kadang-kadang Iya, gitu betul. ya. Kita kan acara nikahan aja kok deg-deg-deg gitu kayak nggak bisa. Aduh ini saya masih hidup apa enggak nih? Jantungnya nggak berasa gitu. Iya. Apalagi ada sound horeg. Dan memang ternyata event seperti itu selain dari tanda kutip hiburan gitu ya bagi masyarakat di sini, ternyata jadi peluang bisnis juga. Iya, Baik itu betul. dari sisi sound horegnya ataupun dari sisi keseragamannya juga nih Pak. Iya betul. Oke, permintaannya tinggi berarti. Permintaannya sangat tinggi ya. Terus biasanya kan kadang tiap hari minim setengah roll berapa, malah bisa-bisa tiap hari kadang 1 roll minimal, maksimal 2 roll, 2 roll setengah bisa. Satu hari? Iya, satu Setiap hari di bulan Setiap Agustus? hari, ya, Wah, betul. itu memang rezeki itu Pak. Iya, Rezeki yang rezeki banget, untungnya sekarang juga sudah ada senjatanya nih untuk mengantisipasi gitu ya dari kebutuhan tadi. Nah, berarti kan memang kalau kita melihat dari peluang bisnis di daerah sini pun sudah banyak gitu. Nah, untuk Sidoarjo Cloth sendiri, itu apakah mainnya memang masih offline atau sudah online juga Pak? Untuk sementara masih offline lah. Kalau Oke. untuk online nanti kalau ada tim yang Tim yang bagian mengurus ya? mengurus, nanti kita bisa perkembangkan lagi lah. Oke, bayangkan masih offline aja sehari bisa sampai 2 roll tuh. Apalagi kalau nanti sudah online gitu ya. Iya. Nah, berarti memang kita menunjukkan peluang bisnis daerah sini aja gede banget. Iya, betul. Daerah sini aja gede banget. Dan memang ini kan Bapak buka Maklun juga ya? Iya, bukan Maklun juga. Yang Maklun di sini paling jauh dari mana, Pak? Sini ada yang teman dari Prigen, Oke. terus Candi, Tanggulangin, beberapa teman-teman yang belum punya mesin sih Mesin. mungkin bisa gabung di sini, bisa. Oke, memang peluangnya itu gede banget karena juga selain dari langsung kita ke customer juga bisa lewat Maklun tadi. Iya, seperti betul. itu. Peluangnya gede banget UMIT semua. Dan memang untuk bisnis Sublim sendiri kan bukan hal baru Pak ya. Iya, Selama betul. ini sudah jalan. Bapak sendiri untuk bisnis Sublim itu baru memang dari tahun ini, tahun sebelumnya atau dari kapan Pak? Ya mulai dari Maklun itu mulai 2019, Oke. terus sampai itu berjalan sampai 4 tahun, 5 tahunan, dan 1 tahun terakhir ini baru mutusin untuk beli mesin sendirilah. Oke. Maklun mungkin sekitar 4-5 tahun sebelumnya untuk sublimasi sendiri, Iya. untuk jari sublim. Kemudian setahun terakhir ini punya mesin sendiri. Itu kan berarti sudah ngerasain Pak perbedaannya. Apakah bisa dijelaskan Pak? Gimana sih perbedaannya jualan jersey? Kita langsung to the point aja bilang jualan gitu ya. Iya. Karena kita tadi dari sisi Maklun dengan dari sisi produksi sendiri paling berasa di dalam hal apa Pak? Kalau di sisi Maklun kan ya mungkin kita capek ke sana kemari, Oke. entah itu siang malam kita nggak tahu waktulah mungkin gitu ya. Jadi kita nggak bisa memanage waktunya. Terus kalau kita sudah punya mesin sendiri kita bisa memanage waktu. Ya mungkin kita capek tapi di lingkup kita sendiri, nggak Oke. sampai di luar ke sana kemari gitu. Oke. Nah, itu kan berarti memang untuk Maklunnya itu lebih ke riwa-riwi nganter, ngambil gitu ya, Iya, Pak ya? betul, waktu Maklun kayak gitu. Oke. Dan kalau sekarang itu lebih ke memang capek di fokus ngerjainnya Iya, sendiri. betul. Oke. Untuk Maklun itu kan Pak ada beberapa unsur yang tidak bisa kita kendalikan. Meskipun kita request warna ABC, waktu deadline segini, kita mungkin nggak bisa ngatur kualitasnya seperti apa, warnanya seperti apa. Kemudian juga ada minimal ordernya Ordernya, mungkin ya Pak ya. Kemudian juga kan waktunya pun kita nggak bisa se-fleksibel itu, seperti Iya. itu ya. Nah, itu kendala paling besar itu yang bikin akhirnya, oh udah cukup nih Maklun, kita beli mesin aja itu apa sebenarnya Pak? Yang bikin kendala paling besar selama Maklun? Kendala paling besar itu deadline sih sebenarnya. Oke. Kadang kan kita kalau deadline kita cepat, kita Maklun di tempat orang ya mungkin biasa 2 hari 3 hari bisa selesai lebih cepat itu ya alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada yang mundur, kita yang pusing, kita mau atur otaknya pas jahitnya kita kapan, nanti kita finishingnya kapan. Jadi kita kita ambil jalan yang lain aja.
Oke. beli mesin lagi. Oke, berarti pernah tuh Pak yang sampai kayak mundur, karena kan kalau mundur di sini ngasih ke customer juga mundur ya Pak Iya ya? juga mundur, betul. Dapat komplain pernah Pak? Ya pernah dapat komplain lah, makanya kata waktu itu kalau sebelum punya sendiri kan kita masih waktu itu free 1 minggu ini buat antisipasi waktu yang untuk jadwal yang mundur itu. Gitu. Oke, berarti meskipun maksudnya kendala yang terjadi itu nggak di kita, tapi kita harus nanggung ya Pak iya, ya? harus nanggung, betul. Oke, berarti itu maklonnya itu memang hanya bentuk printannya saja? Iya. Jahit sendiri Pak ya? Iya, untuk print press, maklumnya untuk print press sih. Kalau untuk jahit dan potong kain ya di rumah sudah ada penjahitnya. Oke, berarti itu sudah memang perjalanan dari awal 2019 sampai dengan saat ini ya Pak Iya, ya? betul. Untuk tim penjahitnya ada berapa orang Pak? Sekarang masih ada 2. Oke. Emang kita fokus buat vendor kita sendiri, buat print sendiri aja lah gitu loh. Oke. Kalau buat teman-teman yang mau jahit, mohon maaf lah. Oke. Sementara mohon maaf. Oke, untuk sekarang memang sebagai maklon untuk di print press dulu Print ya. press saja, iya. Untuk mungkin hasil yang jadi mungkin besok-besok. Tapi betul. akan mungkin ada arahnya ke sana ya Iya, Pak ya. betul. Karena itu lumayan juga tuh Pak. Oke. Nah, pasti tidak mudah dari 2019 mungkin dari yang awalnya maklon dulu, punya tabungan-tabungan beli mesin jahit, punya tabungan-tabungan bayar orang seperti Iya, itu ya Pak ya. Sampai dengan saat ini sudah punya mesin sendiri. Apakah ada rasa nyaman tertentu yang sudah dimiliki ketika sudah punya mesin sendiri? Dari sisi misalnya kalau ada produk yang misalnya cacat dikit dari segi printnya atau seperti apa bisa langsung kita kendalikan, dari sisi waktunya atau apa yang membuat memang kayaknya emang saat sudah punya printer lebih enak kayak gini daripada yang sebelumnya gitu. Waktu itu ya kalau ada trouble print press kan kita masih komplain sana, komplain sini, kita kan ya sama-sama cari uang ya. Iya. Kita kan gak enak atau kita selalu komplain kan kiranya nanti gimana, kita mau jatuhkan atau gimana kan gak enak. Jadi kita kalau pas waktu punya mesin sendiri kan kita reject langsung kita ganti. Kita kan nggak mau ngecewain customer toh. Betul. Soal kan nomor 1 kan pelayanan kalau soal Betul. itu. Oke, jadi mungkin kalau sebelumnya itu ada reject tadi itu agak repot ya Iya. untuk apa namanya minta ganti gitu. Apa betul. mungkin ada tempat maklon yang udah barangnya tidak sesuai tapi nggak mau ganti gitu Pak? Rata-rata sih kalau tempat maklon masih ada kompensasi ya? kompensasi lah. Yang penting kan kita tunjukkan buktinya kayak gini, kalau ini reject kita nanti pasti diganti kok. Oke, kemudian juga mungkin kita cerita dikit aja tadi setelah misalnya memutuskan untuk kita berhenti maklon, kita lanjut untuk produksi sendiri, itu bagaimana kenal dengan wujud unggulnya tuh Pak? Ya kan temen yang punya mesin kan banyak, mungkin bukan dari mesin Sublim sih, awalnya kan dari teman-teman percetakan mesin indoor, outdoor. Jadi saya tanya, sampean beli di mana? Beli di sini di Wujud Unggul. Terus after sale-nya saya gimana? Untuk after sale-nya sih bagus, tapi harganya lebih mahal. Ya nggak apa-apa, yang penting kan after sale-nya kita yang butuh. Toh kita beli mesin yang harganya nggak murah gitu. Betul, Jadi kita betul, butuh betul, after betul, sales betul. yang benar-benar ready untuk mungkin butuh setiap hari, ya alhamdulillah. Berarti memang sudah menyadari itu ya Pak ya, bahwa di Wujud Unggul sendiri memang kami pun mengutamakan after sales. Iya, Karena betul. kalau dalam hal produk, tempat lain pun juga jual. Mungkin produk yang betul. sama seperti itu. Nah, berarti memang sudah menyadari bahwa saya berani invest di Wujud Unggul karena memang butuh after sales itu ya Pak ya? Iya, betul. Oke. Dulu sebelumnya dari dikenalin sama teman, kemudian kenal sama tim Wujud Unggul sendiri, kayak gitu. Kemudian sempat visit ke kantor juga atau seperti apa Pak? Iya, waktu itu ya kita awal-awal ke Wujud Unggul lewat salesnya mesin itu, terus di situ disuruh ke kantor, silakan ke kantor aja Pak kalau berminat dan bener-bener mau ambil, silakan koordinasi sama Pak Bosnya ada di kantor sekalian. Widih. Waktu itu langsung sih sama Pak Bosnya berunding soal harga. Oke. Langsung baru face to face itu Pak. Iya, ya? langsung. Oke, jadi setelah kemudian sudah ketemu dengan Pak Bos nih di kantor, Iya. kemudian juga dari Pak Winarno sendiri menyiapkan tempat, grounding, UPS dan juga AC dan lain-lain sebagainya. Kemudian seminggu kemudian tiba nih Iya, untuk printernya di lokasi. Itu untuk dari tim delivery kami seperti apa tuh Pak untuk keamanan printer sampai di sini dan juga dari tim teknisi saat proses instalasi. Waktu datang hari itu langsung dikirim kan sama teknisi sama drivernya, ya wis lah langsung
dibantuin juga sama drivernya, sama co-drivernya ya dibantuin nurunin waktu berapa 4 orang, 8 orang lah maksimal itu. Memang kan barangnya besar jadi kita butuh beberapa orang untuk nurunin barang. Ya sangat-sangat bagus sih. Terus waktu +1 teknisi datang untuk instalasi dan perakitan itu, terus sekalian untuk apa ya maksudnya Pak? Pembelajar ya Pak Mas? Training. Itu trainingnya juga. Waktu hari itu di trainingnya sangat detail banget. Soalnya kan kita kan masih pertama kali punya mesin sendiri, kita harus saya minta berapa training apa aja nih yang harus dilakuin kayak gini. Itu dijelasin semuanya dengan detail sama tim teknisi. Oke. Itu memang sesuatu yang wajib ya dari tim kami untuk lakukan. Karena memang selain dari instalasi, kan bukan kita yang akan di sini. Iya, pasti betul. akan operator yang setiap hari menjalani proses produksi, dan memang itu selalu kami lakukan juga Bapak setiap kami lakukan instalasi untuk training ke operatornya. Cuma kan kadang memang ada customer yang mungkin merasa lewat VC pun pernah tuh ada customer yang online saja untuk trainingnya, tapi kalau memang butuh pun kami akan kunjungi seperti itu. Dan untungnya ini kan juga nggak terlalu jauh dari kantor ya, betul. Jadi bisa segera sampai. Oke, jadi memang itu setelah rakit install training lancar semua Pak ya? Ya alhamdulillah selama ini lancar sih. Soal trouble dikit bisalah diatasi. Terus kalau emang nggak bisa ya tinggal video call teknisi, ya langsung responsif diangkat. Nanti solusinya dikasih tahu kayak gini, udah selesai ya sangat bagus sih. Langsung. Nah, ini kita mungkin sudah mulai masuk sedikit di printernya Pak ya. Printer Sublime itu kan cukup banyak Pak. Printer Sublime cukup banyak. Untuk printer yang sedang digunakan, Grando 1602 TX ini, bagaimana pengalamannya selama setahun terakhir Pak? Untuk dari segi warna atau proses produksinya dan lain-lain. Untuk setahun ini aman-aman saja sih ya. Mungkin ada hal-hal kecil human error, kayak head nabrak dikit ya mungkin maklum aja lah ya kan, karena kertas kan kadang ada yang gelembung gitu ya. Gelembung dikit, tapi untuk aman-aman aja sih. Dan selama setahun ini nggak ada kendala sama sekali. Nggak ada kendala ya? Aman. Oke. Proses produksi sejak punya printer karena cukup gede ya, 1,6. Ini berarti memang lancar juga tuh Pak untuk deadline dan lain-lainnya, lebih bisa dikendalikan. Kita kan emang mesin pressnya kita kecil, tapi mesin Sublime gede, tapi kita mengoptimalkan gimana mesin press ini harus jalan terus gitu loh. Jadi ya udahlah, kita maksimalkan sesuai kertas saja lah dan mesin press gitu. Berarti untuk dari sisi printnya dia sudah kapasitasnya oke. Mungkin next mungkin akan invest ke press lagi nih Pak ya. Amin. Ya semoga saja lah. Emang tujuannya kayak gitulah. Jadi memang lebih bisa dikendalikan untuk dalam hal printnya ya Pak ya. Betul. Untuk bisa dan kemudian akan di-press ke bajunya dan lain-lain. Untuk Image yang mungkin juga penasaran sebenarnya gimana sih proses produksi gitu. Nah itu Image juga bisa ditonton di video kita lainnya, karena bikin jersey itu nggak cuma di print langsung jadi. Iya, betul. Di print dulu di kertas Sublime, kemudian di press ke jersey, kemudian dijahit dulu. Habis itu baru bisa kita distribusikan. Nah, itu kan berarti memang selama ini cukup nyaman juga ya Pak ya dengan printer Grando ini. Untuk teknisi kita setelah kemarin rakit, install dan juga training, untuk ketika ada kendala-kendala kecil tadi, selain dari video call, ketika butuh untuk datang, apakah tim teknisi kita responnya seperti apa Pak? Kalau ada kendala sampai yang benar-benar saya nggak bisa, langsung telepon ke teknisi, ya hari itu aja langsung datang sih. Maksimal kalau kita WA malam, besok pagi jam 8 malam sini belum buka, udah datang ke sini, udah ready. Jadi pokoknya belum ready udah ditungguin gini di depan sama teknisinya. Masa udah ada di lokasi lah ya. Belum ada kabar WA, belum apa. OTW kok udah di lokasi gitu. Udah di lokasi. Secepat itu berarti. Iya, secepat itu. Tapi itu jenengan pernah tanya, sampai di sini pagi ini apa dari malam Mas? Udah sampai jangan-jangan. Abis itu telepon langsung siap berangkat gitu. Berarti memang cukup responsif ya Pak ya. Dan ketika datang, apakah selalu memang bisa ditangani masalahnya atau seperti apa? Selama langsung datang ya udahlah, kayak kasih tahu kendalanya kayak gini, langsung ditangani dikit, udah selesai. Ternyata simple sih gitu loh. Lumayan lah buat pelajaran di sendiri sih. Kan tau kasihan juga kalau jauh-jauh kan, lumayan toh dari kantor ujung ke sini kan ujung
ujung sampai ujung juga Iya, sih. betul. Meskipun sama-sama di Sidoarjo ya, tapi ini kita perbatasan dikit. Kita kalau di sana turis lokal Surabaya, Pak. Iya, ini turis lokal di Pasuruan. Pasuruan, betul. Oke. Jadi memang untuk tim teknisi sendiri, selain dari respon ketika ada kendalanya itu cepat, dan juga mungkin video call juga sempat ya Pak ya, berarti tim kita juga ketika datang untuk maintenance langsung ke lokasi juga pun bisa diandalkan ya Pak ya? Iya, betul Oke. sekali. Nah, Sudah berapa lama? Oke. Nah, itu berarti memang selama ini pun kami mengupayakan itu ya Bapak ya, karena tim teknisi kami itu ada puluhan orang, tapi kan customer-nya juga banyak. iya, betul. Kadang kita juga mungkin lagi terbang ke NTT, mungkin tim Mas Igunnya juga mungkin pernah ke Ambon dan lain-lain sehingga memang mungkin kita akan upayakan untuk jadwal datang cepat terbaik. Karena kalau sampai ada kendala dan gak jalan kan itu pasti mepet juga Pak ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, selain dari kita sudah ngobrol soal bagaimana layanan dari produk spesialis, sales, dan sudah ketemu langsung dengan Pak Bos kami gitu Iya, saat itu, dan juga sudah dengan tim delivery kami, dan juga dari tim teknisi seperti itu ya. Itu kan kita juga butuh untuk consumable, contohnya misalnya tinta. Nah, itu Iya. untuk tintanya sendiri ketersediaannya seperti apa Pak? Untuk tinta saya masih pakai bawaan ori dari Grando yang beli di Wujud Unggul sih. Soalnya Oke. kan saya dari awal pakai tinta Grando, provingnya pakai itu, jadi kita nggak mau ngerubah warna dan ganti tinta saya nggak mau. Oke. Soalnya itu keberlangsungan produksi sampai seterusnya. Betul. Kalau nanti ganti tinta otomatis kan warna, provingnya Berubah. pasti berubah semua. Betul. Gitu. Berubah warnanya, hasilnya berubah, dan mampet print headnya Nah, Pak ya. Kalau betul. kita pakai tintanya nyampur-nyampur beda-beda kayak gitu. Apalagi kalau yang KW itu Pak. Kadang itu ada yang KW itu Pak. Iya juga sih. Ya ini berarti masih tetap selalu continuous menggunakan tinta Grando dari Wujud Unggul. betul. Oke, untuk menjaga dari kualitas, layanan, produksi, dan juga lain sebagainya. Oke, luar biasa sekali kita hari ini sudah ngobrol soal bagaimana pengalaman Pak Winarno dari awal sampai dengan sekarang. Ya. Semoga memang next-nya itu semakin luas ya Pak ya. Siap, Dan amin, mungkin amin. Terima kasih. berdasarkan pengalaman tim dengan customer kami yang lainnya itu juga biasanya itu banyak yang sudah pelan-pelan buka di online Pak. Iya, Nah betul. itu peluangnya besar sekali ya untuk sekarang. Jadi mungkin next ini pelan-pelan nanti akan jadi toko ya Pak ya? Iya, Jadi amin. toko dan juga mungkin bisa segera dikembangkan ke pengembangan online dan offline-nya. Oke, Ya. luar biasa banget ya Wewet. Hari ini kita ngobrol dengan Pak Winarno. Jauh-jauh ini kita hampir jadi turis di Pasuruan. Tapi teman-teman semua kalau misalnya pun ada kontak mungkin Pak yang bisa dihubungi kalau misalnya mau pesan. Untuk yang mau order ya silakan ke Instagram juga ada Sidoarjo Cloud ataupun via WA bisa via offline di WA 082 0822 3056 3324. Oke. Terima kasih. Terima kasih Wewet semua. Oke, untuk ibu-ibu semua yang mungkin juga butuh untuk bikin seragam RT menjelang 17 Agustus ya ibu-ibu. Ini udah deket banget. Ini tanggal berapa ya sekarang? Sudah tanggal 6 ibu-ibu semua. Itu 17 Agustus 11 hari lagi ibu-ibu. Jangan sampai ketinggalan ya untuk segera memesan jersey. Pesan Iya. sekarang biar langsung diproduksi. Siap, Kayak gitu. betul. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk teman-teman lain yang mau mulai bisnis tapi daerahnya ini memang juga nih Pak, di perbatasan turis gini Pak. Antar daerah seperti ini. Jadi kayak, wah saya nggak di kota besar misalnya, jadi saya tertarik karena takutnya jangkauan dari bahannya, teknisnya itu takutnya terkendala, itu seperti apa? Mungkin ada pesannya untuk teman-teman biar semangat memulai bisnis Pak. Untuk teman-teman yang untuk memulai bisnis ya nggak usah diomong-ngomong lah. Kita mulai aja, Oke. kita jalanin aja. Toh rezekinya adanya masing-masing. Oke, jadi nggak usah kebanyakan mikir juga mungkin ya, Iya, kebanyakan betul. takut, kebanyakan kayak gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Cari aja sumber referensi, ngobrol dengan teman-teman yang lain yang sudah betul. pengalaman seperti Pak Winarno sebelumnya. Kemudian juga cari informasi tentang distributor yang resmi. Apakah direkomendasikan nih Pak ke Wujud Unggul? Teman-teman saya kemarin banyak yang tanya beli di mana, di sini. Ya langsung aja ke hubungin ke Wujud Unggul, tak kasih kontaknya aja langsung, biar langsung sama salesnya
biar lebih cepat lah nanti soal diskon langsung hubungi langsung ke Pak Bosnya nanti. Oke. Jadi Imet, kalau mau invest printer, mesin, kondisi atau apapun langsung ke Wujud Unggul, cari diskon langsung ke Pak Bos. Ya itu di luar kendali saya juga itu Pak. Iya, itu kan langsung ke pusat lah. Iya, langsung ke pusat aja Imet. Siapa tahu Pak miring-miring dikit lah gitu. Pak Bos, yowes. Oke. Terima kasih untuk Pak Winarno juga teman-teman semua. Kalau misalnya tertarik untuk maklun di sini, mungkin pelan-pelan mulai bisnis maklun juga boleh banget untuk di Sidoarjo Cloth ya. Iya, betul. Nanti kita sertakan untuk Instagramnya juga. Dan teman-teman semua yang mungkin ingin tahu lebih banyak nih informasi mengenai Wujud Unggul, bisa banget ke sosial media kita. Kita ada di Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Threads, TikTok, apalagi semua ada, pokoknya ada. Dan jangan lupa ke website kita juga, semuanya di Wujud Unggul Official. Untuk di website kita di www.wujudunggul.com. Semua informasi mengenai produk, customer experience, dan juga bagaimana layanan kami bisa mencapai teman-teman semua bisa disaksikan di semua platform kami tersebut. Nanti juga akan kami hubungi lewat customer care. Terima kasih untuk Pak Winarno dan juga teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Nah, saya dari host dan juga Pak Winarno narasumbernya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.